Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun berada. Pada hari ini kita Bawaslu Kota Bukit Tinggi kedatangan tamu istimewa dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Beliau adalah seorang Serikandi pengawas pemilu yang sudah malang melintang menjadi pengawas di Provinsi Sumatera Barat, mengawasi pemilu dan pilkada sejak beberapa tahun silam. Beliau adalah Ibu Elianti, sarjana hukum. Selamat siang, Bu Eli. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Elianti adalah anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2017 dan 2022. Beliau sebenarnya sudah sangat lama menjadi pengawas pemilu, dimulai dari pengawas pemilu di tingkat kabupaten kota sampai di tingkat provinsi, sudah 3 periode kalau kita hitung, dan pada tahun ini, periode sekarang mungkin periode yang kedua sebagai pengawas pemilu di Bawaslu Provinsi untuk Bawaslu Provinsi yang sudah permanen menjadi lembaga tetap dan permanen Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Pada siang ini kita akan berbincang bersama beliau tentang seputar diri beliau, Ibu Elianti, dan juga bagaimana sih Bawaslu, khususnya Bawaslu Provinsi, melakukan pengawasan pemilu di Provinsi Sumatera Barat. Bu Elianti, kita tahu bahwa Ibu sudah sangat lama menjadi pengawas pemilu, dan kita lihat dari CV Ibu, Ibu juga sudah menjadi pengawas pemilu di Kota Padang, kalau tidak salah. Bisa Ibu ceritakan sejak awal kapan Ibu menjadi pengawas pemilu dan kenapa Ibu berminat menjadi pengawas pemilu? Silakan Ibu. Terima kasih. Saya menjadi pengawas sejak tahun 2004. 2004 pada waktu itu pemilihan gubernur, bupati dan wali kota Sumatera Barat waktu itu. Jadi 2004 itu kita di Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan pemilu serentak, sekalipun secara nasional itu tahun 2015 ya. Nah, tapi Sumatera Barat sudah ada pemilihan kepala daerah secara serentak. Nah, 2004, kemudian pada tahun 2008 sampai 2010 saya menjadi Panwas, waktu itu masih ad hoc Panwaslu Provinsi Sumatera Barat untuk pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan tahun 2010 pemilihan kepala daerah yang juga serentak sudah kita laksanakan. Kemudian tahun 2012 sampai 2017 saya mendaftar lagi sebagai Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah terpilih dan saya dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi ketua pada periode itu. Kemudian saya mendaftar lagi tahun 2018, insya Allah sampai tahun 2023, dan saat ini saya mengaku divisi penanganan pelanggaran di Provinsi Sumatera Barat. Jadi kalau dihitung sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama. Apa yang menjadi motivasi saya untuk menjadi pengawas? Sebenarnya pada waktu itu informasi yang saya dapatkan bahwa ada rekrut seleksi Panwas untuk pemilihan kepala daerah pada waktu itu. Ya sudah, saya mendaftar saja. Pada waktu itu pendaftarannya masih dilakukan oleh KPU provinsi pada waktu itu. Setelah itu dilakukan fit and proper test oleh KPRD provinsi. Tapi pada waktu periode 2004 sampai 2010 sampai 2012 itu saya masih menggeluti profesi saya sebagai advokat karena pada waktu itu masih ad hoc. Namun ketika sudah permanen tahun 2012 saya sudah tidak beraktivitas lagi menjadi advokat karena saya fokus ke sini, amanat undang-undang juga bekerja penuh waktu kan seperti itu. Jadi ketertarikannya itu awalnya berangkat dari informasi yang diberikan oleh teman-teman. Ini ada proses seleksi ya, saya ikut, alhamdulillah terpilih. Tapi kedepannya ternyata
menarik profesi yang ditandang oleh, bukan profesi, ada apa, tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai pengawas ini. Karena kita mengawasi proses tahapan pemilu, apakah asas pemilu terlaksana dengan baik, jujur dan adil, dan semua hal-hal yang akhirnya menjadi menarik. Ya udah, mendaftar lagi. Oke, tentunya segala sesuatu harus ada ending. Tapi insya Allah di 2023 insya Allah saya sudah 2 periode yang permanen, saya tidak mendaftar lagi. Harus ada regenerasi ya. Ya. Kita tahu bahwa Ibu sebelumnya berprofesi sebagai advokat. Apakah profesi Ibu ini punya korelasi dengan tugas sebagai pengawas pemilu dan menjalankan tugas ini? Iya, tentunya jika dikait-kaitkan ya, itu ada hubungannya dengan profesi sebelumnya. Yang jelas, yang pasti ketika kita jadi advokat kita akan berurusan dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan pengadilan, gitu. Nah, termasuk juga bagaimana proses terutama tentang acara di berhadapan dengan kepolisian. Nah, itu semuanya kan ada hubungannya dengan ketika proses penanganan pelanggaran ya. Itu menunjang Bu ya? Ya, itu sangat menunjang. Saya justru tugasnya Bawaslu ini bukan tugas yang biasa saja, tapi adalah yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena di dalam terkhusus ya terhadap proses penanganan pelanggaran, kita dihadapkan dengan proses melakukan penelusuran atau interogasi. Itu justru saya mengibaratkan itu seperti proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian ya. Kemudian ketika sudah menemukan bukti permulaan yang cukup, kita melakukan klarifikasi. Dan saya mengibaratkan klarifikasi itu seperti proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Kemudian setelah kita memutuskan dalam rapat pleno bahwa itu ada dugaan pelanggaran, kita teruskan kepada instansi yang berwenang untuk menindaklanjuti. Dan kemudian kita juga bisa bertindak sebagai hakim dalam arti majelis pemeriksa. Ketika kita melakukan proses pelanggaran administrasi, ketika itu berhadapan dengan tahapan yang ada di dalam pemilu, baik pemilu legislatif ataupun pemilu presiden dan wakil presiden. Dan kita melakukan juga proses adjudikasi ketika kita menyelesaikan adanya permohonan sengketa yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan. Jadi ada banyak hal, kita menjadi penyidik, kita menjadi penyelidik, kita suatu waktu kita menjadi hakim juga untuk memeriksa proses pelanggaran administrasi dan proses penyelesaian sengketa. Jadi sebenarnya tugas dan kewenangan Bawaslu itu sangat luar biasa yang diberikan oleh undang-undang. Jadi tentunya bagaimana kita menyikapi dan menghadapi tugas dan kewenangan itu yang tidak mudah dan tidak ringan, itu tentunya kembali kepada personal masing-masing. Setelah sekian lama menjadi pengawas pemilu di Provinsi Sumatera Barat, kira-kira banyak suka atau banyak dukanya bisa diceritakan? Sebenarnya di dalam kita melakukan suatu pekerjaan yang harus kita sadari, harus kita pahami, kita harus menyukai pekerjaan, menyukai pekerjaan tersebut, sehingga kita senang melakukannya. Nah, bagi saya setiap pekerjaan itu ketika kita memilih suatu pekerjaan itu adalah passion kita dan kita menikmati pekerjaan tersebut, sehingga kita tidak bisa memilah sukanya di mana, dukanya di mana. Yang pasti tentu ada dinamika yang terjadi di dalam kita melaksanakan tugas perjalanan dan kita menganggap itu bagian dari pekerjaan kita, sehingga saya juga menjadi berpikir juga sukanya di mana, dukanya di mana. Jadi bagi saya menikmati saja pekerjaan tersebut. Sebagai seorang perempuan pengawas pemilu, dan ini spesial juga ya, Ibu sudah
lama sekali berkecimpung sebagai pengawas pemilu, penyelenggara pemilu, dan juga diposisikan sebagai ketua di beberapa periode. Kira-kira apa istimewanya sebagai seorang perempuan di pengawas pemilu di Provinsi Sumatera Barat ini? Mungkin ada hal yang unik di situ sebagai seorang perempuan yang di pengawas pemilu. Iya, yang pasti kalau sebagai penyelenggara kita menjadi ketua itu kan berdasarkan dari keputusan yang dibuat oleh sesama anggota ya. Kita berdasarkan partainya kita dipilih menjadi ketua. Bagi saya ketika kita menjadi ketua itu sebenarnya tidak ada yang berbeda dengan anggota, tapi lebih ditekankan bagaimana kita ketika kita bertindak keluar untuk kita mewakili lembaga, kemudian bagaimana memanage hubungan yang harmonis dengan sekretariat sebagai support system kita, tentu kita lebih di depan kita mengelaborasi antara komisioner dengan sekretariat. Nah, ketika kita hadir ke sana sebagai komisioner, kemudian ada sekretariat, tentu perlu waktu untuk bagaimana membangun chemistry, membangun bahwa kita ini mempunyai tujuan yang sama loh, kita sama-sama pengawas. Kita nggak bisa komisioner bekerja sendiri, kemudian sekretariat juga mau melakukan apa ketika tidak ada yang harus dilakukan yang disampaikan oleh komisioner. Nah, itulah fungsinya ketua itu yang paling dominan itu di sana, bagaimana memanage lembaga ini. Dan sebagai perempuan, bagi saya tidak ada perbedaan sih antara perempuan dengan laki-laki. Tapi saya melihat karena sekarang kan di periode kedua ini Pak Surya Edi, itu saya memandang ketika kita perempuan menjadi ketua itu lebih cerewet lagi ya, lebih cerewet ya, kayaknya seperti itu. Kalau misalnya pas masuk kantor halaman bersih, misalnya saya panggil security itu atau cleaning service ya, itu gimana, tolong dong dibantu, misalnya dapat tumbuhan yang sudah kuning-kuning, ayo dong dirapikan. Mungkin hal-hal yang seperti itu perbedaannya. Kemudian bagi laki-laki itu bukan hal yang nggak perlu ngobrol-ngobrol hal yang pribadi misalnya dengan kita. Nah, kalau perempuan kan cenderung masuknya dalam situasi bagaimana kedekatan emosional itu lebih dibangun oleh ketua sebagai perempuan. Perbedaannya di sana. Tapi dalam artian saya tidak memandang itu sesuatu yang positif atau negatif, itu biasanya alamiah saja sebenarnya. Kalau kita melihat sebenarnya kan peran perempuan di dalam politik itu sebenarnya ketika representasi itu kan masih rendah sebenarnya, masuk di partisipasi perempuan sebagai peserta pemilu. Bahkan harus diafirmasi dengan harus ada 30% kita wakil perempuan. Tapi melihat Bu Elianti yang sudah berperan sebagai pengawas pemilu dan bisa sukses di karir ini kan, sampai ketua beberapa periode dan sebagainya, termasuk sukses, perempuan sukses di Provinsi Sumatera Barat, sudah menjadi tokoh juga di pengawas pemilu. Apakah ini mungkin perlu diangkat juga kepada perempuan yang lain kan, supaya bisa terlibat aktif juga, tidak hanya laki-laki yang bisa sukses dalam pekerjaan gitu. Kira seperti itu juga. Yang pasti tentunya ketika kita memilih suatu provinsi, apalagi bagi perempuan yang sudah berumah tangga ya, tentu yang pertama harus ada restu dari suami, kemudian menyampaikan kepada anak-anak bahwa kita akan melakukan pekerjaan seperti ini, dan itu ada konsekuensinya. Tapi yang pasti harus kita sadari dimanapun posisi kita berada di luar itu, kita mengemban jabatan apa, kita tidak boleh menyampingkan tugas kita sebagai istri dan ibu bagi anak-anak kita. Artinya komitmen kita harus tetap kita bangun dan tetap harus kita jaga, bahwa bagaimanapun sebagai komisioner sibuknya, peran domestik itu memang tetap kita lakukan sebagai istri, sebagai ibu. Itu tidak bisa menjadi sesuatu yang harus menjadi prioritas sekian. Harus seimbang antara tugas domestik dan
tugas-tugas di dalam eh, pekerjaan kita sebagai Bawaslu. Dan itu harus kita sadari, tapi sebenarnya tidak sulit ketika kita sama menyadari kita sebagai istri, kita sebagai ibu, kita sebagai anak, itu dengan mudah bisa terselesaikan. Tapi yang pasti harus kita dahulukan, selesaikan dulu tugas-tugas istri. Barulah kita melakukan tugas-tugas di sebagai Bawaslu. Jadi bagi saya seperti itu, komitmen dengan suami, dengan anak-anak, kemudian bagaimana kita melakukan pekerjaan sebagai Bawaslu itu harus diseimbangkan dan tidak ada yang harus menjadi skala prioritas, tapi harus menjadi prioritas dua itu. Jadi menyeimbangkan itu sebenarnya tidak sulit ketika kita menyadari kita ini multifungsi loh. Tapi bagi saya, menurut saya perempuan itu luar biasa sekali. Misalnya nih, dalam satu hari ini belanja ke pasar, ini contoh konkret sebagai ibu rumah tangga. Hari ini belanja ke pasar, kami perempuan bisa belanja untuk menu 7 hari. Nah, itu suatu manage yang alamiah sebenarnya. Jadi tidak sulit sebenarnya ketika tugas itu kita lakukan dengan senang hati. Nah, itu kuncinya, jangan terpaksa, jangan merasa tertekan atau terbebani. Laksanakan aja, karena apapun pekerjaan kita tuh waktu tidak akan berubah menjadi 26 jam, tetap 24 jam kan. Dan insya Allah selama ini tidak ada kendala. Tidak ada kendala, suami mendukung, yang pasti juga tidak harus izin itu harus sekali udah, kemudian setiap kita mau pergi tentu kita harus minta izin, harus kita informasikan mau dinas ke sini berapa hari, itu tetap harus kita lakukan berulang-ulang. Jangan juga karena kan udah tahu juga, jangan, karena bagaimanapun suami itu adalah pemimpin di rumah tangga itu. Jadi memang tetap harus kita hormati bagaimana berkomunikasi yang baik dan efektif dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, itu tetap harus kita lakukan. Sangat luar biasa ya, sahabat Bawaslu. Ibu Elianti sesuatu yang luar biasa, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai nenek juga Iya, udah hari ini kita punya sebagai pengawas biru, dia bisa melakukan juga yang baik baik di rumah maupun di kantor. Ibu, kita tahu bahwa pemilu 2024 sudah dekat ya, sudah di ambang pintu, termasuk pilkada serentak di tahun yang sama. Dan kalau kita lihat tahapan, walaupun tahapan itu belum resmi ditetapkan dalam PKPU, tapi dari draft tahapan itu kita sudah bisa melihat bahwa pemilu itu sudah akan dimulai di bulan Juni tahapannya. Bagaimana kesiapan dari Bawaslu secara umum, Bawaslu RI, kemudian Bawaslu Provinsi secara khusus untuk menghadapi tahapan pemilu yang akan masuk ini? Tentunya kita menyadari bahwa tugas kita itu tugas, kewenangan dan kewajiban kita adalah mengawasi tahapan pemilu ya, mengawasi tahapan apa saja itu sudah diurai di dalam undang-undang itu sendiri. Nah, di dalam proses ini yang paling penting harus kita pahami adalah bagaimana kita harus menguasai regulasi. Yang paling penting bagaimana kita memahami aturan-aturan yang ada di dalam tahapan baik pemilu maupun pemilihan ini. Ketika kita sudah memahami, sudah mempelajari regulasi, kita tentu akan bertindak sesuai dengan tugas yang mengawasi apa yang ada tahapan pemilu, pemutakhiran data pemilihan. Nah, apa yang diatur di dalam pemutakhiran data pemilihan? Nah, diatur kan di PKPU. Nah, bagaimana pengawasannya? Diatur di PKPU. Nah, itu yang harus kita kuasai. Nah, ketika regulasi itu sudah kita pahami, sudah kita pelajari, otomatis pekerjaan itu akan semakin mudah. Jadi saat ini dengan belum dimulainya tahapan, ini kita lebih mempersiapkan diri. Apalagi kita sebagai pengawas, itu insting pengawasan kita itu akan bekerja secara otomatis. Di setiap tahapan itu Bawaslu bisa memetakan potensi pelanggaran apa yang bisa terjadi.
itu otomatis akan dimiliki oleh seorang pengawas. Iya. Eh, Besok ini pemilu serentak dan pilkada serentak, dan kita juga sebenarnya sudah ada pengalaman kemarin di 2019 pilkada serentak di 5 kota, kemudian pemilu serentak di 5 kota, pilkada serentak juga di 2020, walaupun belum se-Indonesia. Tapi besok digabung dan se-Indonesia serentak seluruhnya. Kira-kira potensi masalah, potensi pelanggaran yang akan terjadi itu kira-kira lebih kurang sama, atau mungkin ada potensi yang baru yang mungkin berbeda dengan pemilu 2019 dan pilkada 2020. Baik, kita sama juga sesuai dengan draft PKPU yang tentang tahapan. Memang dilaksanakan secara serentak antara pemilu dengan pemilihan, tapi kan jeda waktunya cukup panjang antara pemilu dilaksanakan di bulan Februari dan pemilihan dilaksanakan di bulan November. Nah, memang ada sedikit beberapa tahapan yang bisa saja beririsan antara tahapan pemilu dan pemilihan. Tapi sebagai Bawaslu atau penyelenggara pemilu sudah berpengalaman di setiap pemilu, jenis pemilu itu pasti ada potensi-potensi pelanggaran yang bisa saja terjadi. Nah, saya berpikir tidak akan ada perubahan yang signifikan antara katakanlah ketika pemilu tahun 2014, pemilu tahun 2000, pemilihan 2015, trennya pelanggaran itu akan tetap sama karena regulasi kan juga yang dipakai regulasi untuk pemilu tahun 2019 ya. Undang-undang belum berubah, trennya juga tentunya tetap kita sebagai pengawas itu mengantisipasi, kemudian bagaimana kita memetakan potensi-potensi pelanggaran yang sebenarnya tujuan tugas kita kan tidak hanya mengawasi, tapi kita juga melakukan pencegahan terhadap potensi-potensi pelanggaran yang terjadi. Jadi dengan waktu yang ada sebelum tahapan, kemudian tahapan yang belum padat, tentunya kita lebih awal mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan pemiluan, hal-hal yang berkaitan dengan potensi pelanggaran, baik kepada masyarakat, kepada peserta pemilu, dan sama-sama juga dengan penyelenggara pemilu itu sendiri untuk meminimalisir potensi-potensi pelanggaran yang bisa saja terjadi. Dengan waktu yang ada sekarang, banyak sosialisasi, memetakan masalah, potensi masalah yang belum pernah terjadi, dan kita proyeksikan ke depan menjadi strategi kita juga dari Bawaslu untuk mengantisipasi. Kita lihat di tahapan kampanye biasanya ada pendek dibandingkan tahun yang lalu. Kira-kira itu juga bagian dari bisa mengurangi masalah nggak kira-kira? Ya, tentunya masa kampanye itu menentukan karena setelah ditetapkan calon tetap misalnya kan, daftar calon tetap, kemudian pasangan calon kemudian ditetapkan pasangan calon kepala daerah. Nah, 3 hari kan mulai masa kampanye. Nah, di masa kampanye itu adalah waktu bagaimana peserta pemilu itu menyampaikan visi misi dan program. Nah, di situ seringkali dari pengalaman kampanye itu justru dimanfaatkan untuk terjadinya sesuatu yang dilarang di dalam kampanye tersebut, misalnya kemudian politik dan lain sebagainya, pemasangan aparaga yang tidak pada tempatnya. Nah, itu hal-hal pelibatan ASN misalnya. Nah, itu yang harus diantisipasi. Tentunya dengan waktu yang diperpendek itu akan meringankan tugas kita sebagai pengawas. Tapi semuanya tentu kembali ketika regulasi sudah mengatur, itu yang harus kita jadikan acuan untuk di dalam melaksanakan tugas dan kewenangan. Bawaslu sebagai pengawas pemilu juga yang diberikan tupoksi untuk melakukan penanganan pelanggaran pemilu, dan bahkan di slogan kita di Bawaslu kan bersama rakyat awas pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.
Jadi keadaan pemilu itu memang muaranya ke Bawaslu dituntut untuk bisa menegakkan keadilan itu. Dan selama ini kan banyak kasus-kasus yang karena masyarakat itu bertanya bisa nggak Bawaslu memberikan keadilan itu, ada juga tidak pidana dan sebagainya. Mungkin banyak juga kasus yang akhirnya mungkin dirasa masyarakat tidak sesuai dengan harapan mereka. Kira-kira gimana tuh dinamika kasus-kasus penanganan pelanggaran di Bawaslu ini? Ada kasus yang kemudian mentah tidak bisa ditindaklanjuti dan sebagainya. Itu apa penyebabnya? Ya, yang pasti tugasnya Bawaslu adalah wajib menindaklanjuti dugaan pelanggaran. Nah, dugaan pelanggaran itu pintu masuknya ada dua. Dari laporan, siapa yang berhak melapor adalah WNI yang mempunyai pilih, peserta pemilu dan pemangkat pemilu. Nah, jika itu temuan itu kan berangkat dari proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, kemudian menemukan dugaan pelanggaran. Tapi ada kalanya temuan ini berangkat dari informasi yang diberikan oleh masyarakat. Nah, bagaimana proses penanganan pelanggaran? Karena pelanggaran ini ada beberapa. Yang pertama pelanggaran administrasi, kemudian dugaan pelanggaran kode etik, kemudian pelanggaran peraturan perundang lainnya, kemudian ada pelanggaran tindak pidana pemilu atau pemilihan. Jadi ada beberapa pelanggaran. Nah, itu dilakukan proses penanganan pelanggaran, yang proses penanganan pelanggaran itu diatur di dalam peraturan Bawaslu, terutama berkaitan dengan syarat formil dan material sebuah laporan itu. Ya, ada formil, ada si pelapor, ada si terlapor. Ketika menjadi pelapor, identitasnya jelas, disesuaikan identitasnya itu dengan tanda komunal yang dia miliki. Kemudian ada waktu kejadian peristiwa, tidak boleh melebihi dari 7 hari sejak peristiwa. Kemudian ada syarat materi, ada uraian kejadian yang dijadikan dalil laporan tersebut. Kemudian ada saksi, kemudian ada bukti yang diajukan. Nah, syarat formil dan material inilah yang harus dimiliki oleh si pelapor atau Bawaslu ketika menjadikan itu. Nah, ini yang sering menjadi persoalan kan laporan yang ketika dilaporkan ke Bawaslu ternyata ditolak, tidak terbukti, katakanlah keluarlah status laporan bukan pelanggaran, padahal proses itu dilakukan. Misalnya pelapor datang melapor, tapi ternyata ketika ditanya oleh Bawaslu kan harus mengisi form laporan yang dikenal dengan form A1 ya. Ternyata yang bersangkutan itu tidak mengetahui peristiwa tersebut, padahal dia kan akan memberikan kesaksiannya ketika diklarifikasi. Tapi ternyata peristiwa kejadian yang dia laporkan itu dia tidak melihat, dia tidak mendengar, dia tidak mengalami sendiri. Bagaimana dia mau jadi pelapor? Termasuk juga ternyata dia tidak punya saksi atau saksinya cuma satu, atau misalnya tidak ada bukti yang disampaikan kepada Bawaslu ketika melapor itu, buktinya nggak ada, cuma berdasarkan apa yang dia lihat. Nah, tentunya Bawaslu akan kesulitan di sini karena Bawaslu tidak melihat peristiwa tersebut di dalam proses pengawasan. Jadi ketika Bawaslu menerima, tentunya harus dipastikan syarat formil dan materi. Apalagi ketika berkaitan dengan tindak pidana pemilu atau pemilihan. Karena kalau pidana ini kan akan mencincang bahu memikul. Siapa yang melakukan peristiwa tersebut, pelakunya itulah yang akan menanggung konsekuensinya. Nah, untuk tindak pidana itu kan tidak hanya Bawaslu yang nangani, bersama-sama dengan Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Di sana ada polisi, ada jaksa yang sama-sama menangani dugaan tindak pidana pemilihan atau pemilu ini. Jadi ketika proses penanganan pelanggaran terpenuhi syarat formil dan material tidak hanya diputuskan oleh Bawaslu, tapi bersama-sama dengan Sentra Gakumdu. Kemudian ada proses klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu. Kemudian pada saat waktu yang bersamaan
polisi melakukan penyelidikan yang dengan berita acara interogasi. Kemudian juga ada jaksa yang mendampingi, yang nantinya diistilahkan ada pembahasan tahap 2, itu Bawaslu menyampaikan hasil kajiannya, kemudian polisi menyampaikan laporan hasil penyelidikannya, kemudian jaksa menyampaikan pendapat hukumnya atas paparan keterangan yang dicocokkan dengan keterangan ahli yang tidak dibutuhkan, kita meminta keterangan ahli, keterangan pelapor, bukti yang diajukan, kemudian keterangan dari saksi dan pelapor itu sendiri, itu kan dirangkum apakah unsur-unsur terhadap dugaan pasal yang dilanggar itu sudah terpenuhi atau tidak. Nah, di Sentra Gakumdu ketika salah satu dari 3 institusi ini saja tidak sepakat bahwa ini ada pelanggaran, maka itu tidak akan kita bisa, Bawaslu tidak bisa meneruskan ke polisi. Jadi intinya terkhusus tentang tindak pidana pemilu dan pemilihan itu tidak diputuskan oleh Bawaslu sendiri. Nah, cuman ketika sebenarnya Bawaslu ini hanya penyambung aja, kayak misalnya pelanggaran ASN kita teruskan ke komisi ASN, kemudian pelanggaran kode etik setelah hasil kajian kita memutuskan bahwa itu ada dugaan pelanggaran, kita teruskan ke DKPP nanti yang akan menindakkan. Jadi memang untuk pemilihan penanganan pelanggaran administrasi itu sifatnya rekomendasi. Ya, kalau untuk pemilu itu sifatnya putusan kan. Jadi untuk setiap kasus yang ditangani oleh Bawaslu, khususnya pidana pemilu itu bukan hanya putusan Bawaslu, artinya bukan sebuah putusan itu berasal dari putusan Bawaslu sendiri, tidak. Ya. Jadi 3 lembaga dari tergabungan Sentra Gakumdu, kepolisian dan kejaksaan. Karena memang kasus ini kan harus nanti akan bermuara di pengadilan, ya. Kalau dari jaksa dan setuju nanti bagaimana hanya pengadilan, gitu. Jadi kira-kira untuk pemilu yang akan datang di 2024, menurut pandangan Ibu siap nggak kita untuk menghadapi, untuk mengawasi pemilu dan dapat pemilu di 2024 termasuk pilkada 2024-nya, melihat dari pengalaman kita selama ini dan juga kapasitas kita mungkin di jajaran dari provinsi sampai ke bawah. Ya, kita tidak bicara siap atau tidak siap, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi pemilu tahun 2024. Ya, bagaimana tadi sudah saya sampaikan sebelum tahapan ini ada waktu luang, bagaimana kita mempelajari, kemudian memahami regulasi, kemudian melakukan diskusi-diskusi secara berkala dengan sesama penyelenggara, dan yang paling penting juga bagaimana kita secara jujur mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, ya. Karena dengan evaluasi itu ketika ada kekurangan-kekurangan kita akan memperbaiki diri supaya tidak terulang lagi di kedepannya. Kita sudah mempersiapkan. Itu sih yang paling penting. Jadi bagi saya kita tidak bicara siap atau tidak siap, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri. Oke. Sahabat Bawaslu, sangat menarik sekali pembicaraan kita pada siang hari ini bersama Ibu Lidiarti. Bagaimana kita sebagai pengawas pemilu lebih mempersiapkan diri, ya. Yang kita bukan berarti kita siap atau tidak siap, tapi bagaimana kita bisa mempersiapkan diri agar kita di saat tahapan dimulai, di saat hari H dimulai, kita sudah siap nanti dengan persiapkan diri jauh hari lebih awal. Gitu. Baik Ibu Lidiarti, mungkin cukup bincang-bincang kita pada siang hari ini. Kita terima kasih sekali atas kehadiran Ibu, dan kita sangat berbahagia bahwa kita punya seorang seorang lady, seorang tokoh pengawas pemilu di Provinsi Sumatera Barat yang sudah lama malam melintang menjadi pengawas pemilu dan ikut andil dalam mensukseskan pemilu atau pilkada yang sudah pernah dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat selama ini. Kita sangat berterima kasih sekali kepada jasa beliau di Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara pemilu
Mudah-mudahan beliau tetap dikaruniai kesehatan oleh Allah Amin. SWT dan kedua dan kekuatan yang dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Demikian Bu, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat kita awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu.